Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin semuanya. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas D. Di sini saya akan hands-on mengerjakan tugas pada mata kuliah Cyber Security atau keamanan cyber di modul kelima mengenai exploiting wired and wireless networks pada lab 5.1.4 mengenai scanning for SMB vulnerability with Genome for Linux. Nah, di sini pada lab ini harapannya saya dapat menyelesaikan saya dapat mengeksplor dan mengkapability lab ini, kemudian identifikasi komputer dengan SMB service running menggunakan Genome for Linux untuk mengenumerate user dan network file share-nya, kemudian menggunakan SMB client untuk mentransfer file sistem. Nah, required resource atau resource yang dibutuhkan yaitu VM kali Linux dan juga course ethical hacker. Nah, di sini terdapat beberapa instruksinya. Langsung saja ke pengerjaannya. Nah, jadi di sini saya akan login ke VM kali ini terlebih dahulu. Aduh. Aduh. Nah, masuk ke step pertama yaitu memverifikasi Genome for Linux dan menginstal dan juga melihat option help pada file. Load using username. Oke, sudah masuk. Kemudian pada prompt enter dan komen atau ketik perintah pada di bawah ini yaitu sudo su, kemudian passwordnya adalah kali, kemudian enum for Linux help. Nah, ini adalah beberapa option dari help. Bisa dilihat ini. Selanjutnya masuk ke part 2 yaitu menggunakan Nmap untuk SMB server. Nah, step yang pertama yaitu scan the virtual networks to find potential targets. Jadi di sini kita diminta untuk gunakan nmap scan command untuk service available on host in the use virtual network. Langsung saja nmap min sn 172 17.0.0/24. Ntar sini kita tunggu.
Nah, ini output adalah seperti ini. Jadi di sini starting nmap 7.9 port. Jadi pada outputnya di sini terdapat output port, kemudian state dan juga service-nya. Ini setelah itu gunakan nmap and command untuk service variable host in. Ini sudah. Kemudian untuk nmap sn scan pada subnet 10.6.0.0/24. Nah, perintahnya adalah ini. Nmap sn 10.6.0/24. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Nah, setelah itu masuk pada part ketiga, yaitu menggunakan enum for Linux untuk mengenumerate user dan juga network kalau shares-nya. Nah, pada step pertama ini kita diminta untuk men-scan target, yaitu dengan IP 172.17.0.2. Gunakan enum for Linux minu option minu untuk melihat mengalis konfigurasi pada target. Ingat, enum for Linux command enum for Linux berarti saja enum for Linux info 72 17.0.2. For Linux info. Oke. Nah, output adalah seperti ini. Nah, ini adalah outputnya adalah berupa informasi target dari target dengan IP 172.17.0.2. Di sini terdapat RID range-nya, kemudian username-nya 0, password juga 0. Kemudian ada domain name-nya, domain SID-nya, dan informasi lainnya. Selanjutnya yaitu list the file shares available on 172.17.0.2 menggunakan enum for Linux -s command enum for Linux -s. Oke, sama saja enum for Linux -sv 172.17.0.2. Oke, ini muncul outputnya ke atas. Nah, catatan v at the
ada begini some output the verbose model provides. Oh, jadi ini adalah catatannya dependent program. Client polenya di awal beberapa baris mode verbose memberikan narasi tentang bagaimana hasil diperoleh. Misalnya di bagian enumerating workup bermain pada keluaran selanjutnya yaitu penetration tester tidak hanya mendapatkan username atau password kombinasi dari user, tapi ini merupakan benefit atau gunakan komen env minp untuk melihat password. Oke. Minp. Oke. Jadi pada komen env minp ini dengan kemudian dilanjutkan dengan IP target itu digunakan untuk melihat list password. Nah, ini adalah outputnya. Setelah itu masuk ke step kedua yaitu perform by simple enumeration scan on target. Jadi pada step keduanya diminta untuk men-scan target kedua yaitu langsung saja A 10.6.6.23. Aduh. Kita tunggu outputnya. Disregard single argument. Oke. Tunggu nih outputnya cukup lama.
Jadi output pada command and for Linux min A ini dengan IP target itu terdapat beberapa informasi dari target. Yang pertama yaitu ng-state information, kemudian session check, kemudian ini terdapat kemudian domain SID-nya, kemudian OS information-nya, operating system information, kemudian user, kemudian share enumeration-nya dapat juga, dapat informasinya, kemudian password policy information-nya itu pun dapat juga. Ini kemudian grup saya dapat, kemudian user ID cycling-nya, kemudian enumerating user SID. Oke. Kemudian apa lagi nih yang didapatkan dari output ini? Dari option min A. Tunggu. Oke. Sudah selesai outputnya. Setelah itu masuk ke step keempat, yaitu gunakan SMB client untuk mentransfer file. Create a text using cat command. Gunakan command cat, kemudian namakan batfile.txt. Oke, langsung saja cat batfile.txt. Enter this text. Okay. Then this is byte file. Titik. Kemudian tekan Ctrl plus C untuk ini kan. Okay. Take a look the option available with SMB client. Okay, SMB client help. Nah, di sini terdapat option dari help. Ada banyak pilihannya. Ini untuk message host, untuk mengirim pesan, kemudian ini IP address, kemudian ini sender, kemudian di sini host, Penny port, Benny browse, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gunakan command SMB client min L untuk melihat list dan share ke host target. SMB client min L 172.17.0.2 slash. Password tidak ada, enter saja. Kemudian connect ke TMP. Gunakan SMB client, gunakan command SMB client untuk men-share ke TMP. SMB client MP.
kemudian enter lagi. Sampai client. Oke. Note catatan. Pada prompt jenis prompt dir ketik help. Ini ada option dari help, kemudian enter dir. Dir kemudian upload the byte file.txt ini untuk ke targetnya adalah ke server. Put byte file.txt byte file.txt. Kemudian dir, kemudian keluar dari assembly client dan kembali ke prompt CLI. Nah, mungkin cukup sekian pada hands-on pengerjaan tugas pada lab 5.1.4 mengenai scanning for SMB vulnerability with GNOME for Linux. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.